manakala sama. Halaman berapa? Halaman 75. 75 ya. Ada apa? Oh ya, nanti kita bilang ya. Biar tahu di video kan. Betul. Ada yang bertanya kalau ada berapa. Iya, ada yang tanya. Ah, coba cari kan apa di dalam tuh lagi ya, hikam di apa tuh? Biar halaman-halamannya berlapis-lapis sekali aja. Kita mulai ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallim wa li abainatina syai'an sesmat wal mu'minina minasma tajid min ataraskan dengan sedini di terangah dan sini masifan dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ta'ala haqqana syara'an. Allahumma zidna ilman wa nafa'an. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alimal haqqu minka wujudal malali kawana lakat ta'ati. Tatkala diketahui oleh hak Allah Ta'ala daripadamu ada wujud jemu dalam ibadat. Tatkala Allah mengetahui sama kita nih malas beribadat, cepat bosan, cepat capek, ada malal namanya. Maka dibagi-bagikanlah bagimu segala taat supaya engkau beroleh kesenangan dengan sebab berpindah daripada suatu hal kepada suatu hal. Kalau ibadat terus puas, bosan, capek, malas, maka dibagi oleh Allah. Nah, ini subuh aja. Ya wajibnya 2 rakaat. Kalau ada waktu lapang sebelumnya zuhur, udah capek kerja tengah hari, kau istirahat mandi, tergelincir, itu udah 4 yang wajibnya. Sebelumnya ada, sudahnya ada kalau rajin. Begitulah dikelang-kelang. Artinya dikelang-kelang dengan pekerjaan dunia supaya ada istilah pergantian. Jadi maka dipindahkan oleh Allah daripada suatu hal kepada suatu hal. Tadi hal kerja, sekarang hal ibadat. Diubah. Dan tiap-tiap demikian itu adalah sama kita demikian itu apa demikian itu hidup mim apa had ini nggak jelas ya. Kita langsung dan kebajikan tadbirnya bagimu. Jadi buat oleh Allah demikian berkelang-kelang tuh artinya Allah tuh membuat pengaturan kepada awak. Oh, ini untuk kerja, ini untuk beribadat. Gitu ya. Karena bahwasanya ia terlebih mengetahui, karena bahwasanya Allah terlebih mengetahui daripadamu. Karena bahwasanya ilmu Allah padamu itu qadim dan ilmumu adalah ya ini di dirimu ya, tak ada al ya. Ilmumu di dirimu itu adalah hadis berubah.
arti berubah, pertama dia didatangkan Allah baru berilmu. Kedua, kita bisa saja ini hari ingat, besok udah lupa. Bisa aja kekuatan ilmu kita ini hari hafal, besok udah hilang. Kalau mau ilmu pada, kalau mau pada, alnya itu dibuang. Dan ilmumu pada dirimu itu hadis, artinya terus menerima perubahan dia. Tadi udah saya bilang halamannya ya. Halaman ini ya saya ulang balik, halaman 75 baris ke 7 dari atas. Ya. Dan nafsu itu pada tabiatnya menuntut mencari ketinggian. Wah, ini memang dia nafsu itu diciptakan untuk berperangai jahat, nggak mau kalah, dia mau hebat, mau terkenal, mau jangan kurang. Memang diperangaikan gitu. Dan perangainya lagi mana? Tak mau bertuhan. Jadi kalau orang yang nggak mau salat itu dikuasai nafsunya. Memang bawaan nafsu itu memang nggak bertuhan. Dia bisa ngakui Tuhan apabila sudah disiksa dengan sakit dulu baru ngakui. Kalau nggak mau. Nafsu. Itu nafsu. Nah, di mana letak nafsu? Yang ada di dalam Al-Quran cuman zuyyina linnasi hubbul syahawat. Dihiasi bagi manusia itu ada rasa selera keinginan. Itu ada batasannya. Pertama, lawan jenis. Kemudian udah dapat lawan jenis, kepingin punya anak, banin. Sudah dapat punya anak, kepingin minal muqantarati minal zabil fidah, kepingin punya harta emas simpanan yang banyak. 3. Udah dapat ini, ada kepingin selera lagi. Mana? Kalau dalam ayat turun khairul musawamah, sekarang kendaraannya bagus. Udah dapat itu, udah apa kepinginnya? Pengembangan harta. Nah, kalau orang Arab dulu itu namanya an'am, untuk tempat berusaha beternak supaya banyak berkembang hartanya. Sudah itu baru ini hars, sawah, ladang, kebun. Ada dihabis. Ini 5 macam ini, itulah yang diinginkan selera. Sebagai apa? Untuk perhiasan badan, supaya badan itu ada bagus hidup di dunia. Nah, pertanyaannya, nafsu mana? Nafsu mana? Itu tadi syahwat ya kan? Itu syahwat, beda dengan nafsu. Nah, nafsu tadi lagi. Nafsu itu adalah numpang di syahwat. Selera keinginan, macam mana supaya selera itu numpang, jangan ada batasannya. Hawa. Supaya kita menguasai, supaya lebih tinggi derajat, supaya lebih hebat. Syahwat. Dia numpangnya situ. Hawa itu bukan Pak? Hawa itu di atas nafsu. Kalau udah mau 1 kilo, mau 2 kilo. Itu hawa. Itu hawa. Kok nafsu? Kalau nafsu, dia syahwat itu keinginan. Udah terlampiaskan, udah cukup batas. Udah. Diajak pun nggak mau lagi. Nggak sanggup. Nah, nggak sanggup. Si hawa tadi. Hawa lain, dia nilai derajat dia. Wilayah, nilai derajat itu hawa. Kalau bisa 10 pulau pun dia punya itu, kalau bisa. Kalau bisa emas itu 100 kilo kalau bisa. Itu hawa. Numpang di mana? Di syahwat. Pada situ tadi kan ada minal muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Numpang dari situ. Yang ada di Quran cuma syahwat. Yang difanakan itu. Kalau misalnya kita udah pasrah kepada Allah, ini kan dikuasai Allah. Nafsu tadi. Ini badan kita dan syahwat itu dikuasai oleh Allah. Karena syahwat ini dibawa di akhirat. Beda. Bukan nafsu. Bukan nafsu.
Itu yang fana tadi nafsu. Jadi karena udah dikuasai oleh Allah, maka pengaruh-pengaruh rasa bertuhan itu Allah berikan nur, sehingga nafsu tadi tunduk, lemah, tak berdaya di hadapan tindihan nur Allah. Nggak bisa dia, kalah dia. Itu maka nafsu itu disiksa dulu 600 tahun duluan, baru dia ngakui Tuhan, bukan tanggung-tanggung. Kita bukan dulu ya. Mana tadi? Nafsu itu tingginya. Nafsu itu tabiatnya menuntut mencari ketinggian dan enggan mengikut. Wah, mana mau dia. Namanya mengikut tuh tak paling malas nafsu tuh. Enggak, aku juga. Suruh nggak mau. Maka masuknya bagi taat dan mengikutnya, mengikutnya, masuk taat dan mengikutnya. Mengikut taat itu karena kalah dia. Dan hudur, hudur itu rohnya hilang bagi amal. Huduknya ini sebenarnya. Dan tunduk patuhnya bagi amal itu dengan qahar, dengan dipaksa dulu, baru bisa. Iya, dipaksa, dikerasi, dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Begitulah rupanya bawaan itu, maka manusia itu jarang mau taat tuh payah memang. Dia nggak kahar. Dan karena inilah didapat jemu daripada nafsu itu dalam segala taat. Memang tak suka dia taat. Dan lagi pula bahwasanya manusia itu telah dijadikan ia dhaif, lemah. Dhaif sifatnya. Sifat manusia itu lemah. Artinya karena dhaif tadi memang asal asli, sehingga untuk berbuat taat nggak bisa. Sehingga dibedakan dhaif dan lemah. Padahal itu juga artinya. Cuman apa bedanya dhaif dan lemah? Maka dipisahkan. Dhaif sifatnya, khuliqal insanu dhaifa, itu sifat manusia. Lemahnya karena dhaif tadi timbul itu tadi pengaruhnya. Malas lah, capek lah, nggak sanggup lah. Itu pengaruhnya nafsu. Itu tadi. Kalau nggak hidayah pertolongan Allah nggak bisa. Hidayah juga, pertolongan juga. Maka ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu yang menolong. Maka jikalau dibebankan dengan hal yang satu dalam zaman masa yang satu, niscaya jemu nafsunya. Tak suka itu nafsu. Dan larilah ia, menjauhlah dia daripada mengikut bagi taat dan amal. Memang bawaannya begitu. Bawaannya memang gak mau taat. Dan tatkala telah diketahui oleh Allah Ta'ala daripadanya demikian itu, maka dikasihinya, disayangi oleh Allah, dan dibagi-bagikan oleh Allah taat. Kenapa Allah membagi-bagikan taat pada manusia? Padahal dalam keadaan rahmat daripadanya. Nanti kalau pada hal gini, ini hal ini bahasa Arab ya. Artinya dalam keadaan rahmat. Bukan pada hal bahasa Indonesia. Meskipun ya. Dia si Polan tuh gini-gini, padahal kan tidak, bukan padahal itu. Semata-mata karena rahmat Allah.
dan semata-mata karena kasih atasnya atas hamba. Dan firman-Nya, firman Allah Maha Tinggi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yani tiada diberati oleh Allah akan manusia itu melainkan sekuasanya, sesanggupnya. Allah pun tahu, oh ini kemampuannya di sini. Yang diberikan Allah agak istimewa. Tahan dia beribadat, orang lain nggak sanggup, dia ditolongi. Ini sedikit aja udah bosan. Ya. Maka diselang-selanginya sobat. Dan tatkala dibagi-bagikan bagimu segala taat itu dengan anugerahnya, dengan sebab anugerah Allah, wa alima ma fika min wujudis syarahi. Ya, fahajjaraha alaika fi ba'dil awqati. Dan telah diketahui oleh Allah barang yang ada padamu daripada diperoleh ringan nafsu. Ringan nafsu itu malas, sikit aja udah capek. Ringan yang membawa kepada jemu, maka diselang-selangi oleh Allah taat itu atasmu. Dan setengah dan sebagian daripada segala waktu yang tertentu. Sebagiannya waktu tertentu. Sholat waktunya tertentu, puasa waktunya tertentu, korban tertentu, itu pakai tertentu ya. Haji tertentu. Maka dijadikanlah dalam sehari semalam itu 5 waktu sembahyang, dan dalam setahun itu puasa sebulan, dan dalam memiliki 200 kambing 5 zakatnya. 205 zakatnya. 200 ekor. Iya. Dan dalam seumur hidup sekali haji, kalau mampu. Dan bagi tiap-tiap yang satu dan dalam segala tafsir penjelasannya itu, yaitu waktu ada punya waktu tertentu. Tiada sah, tak betul, tak benar di dalam waktu lainnya. Waktu zuhur ada, waktu asar ada. Kita sholat lain ya nggak sah, kecuali ada. Maka tiap-tiap demikian itu adalah semata-mata rahmat Allah padamu, dan semata-mata karena memudahkan bagi ubudiyah atasmu. Karena Allah memudahkan untuk dapat kita melaksanakan nilai-nilai kehambaan. Itu aja ya tujuannya. Karena pada prinsipnya kita ini supaya menjadi hamba, sebagai mempraktekkan daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Alastu birabbikum. Hai, roh, bukankah aku itu anakmu? Nah, kita bilang iya. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita menjadi hamba Tuhan. Jadi sementara nafsu kan nggak mau, maka dibuatlah bermacam-macam imbangan-imbangan, syariat-syariat, ibadat-ibadat. Sebenarnya itu adalah untuk mengalahkan nafsu yang malas tadi, yang berat tadi, yang berat taat. Ibarat sayang kali harta supaya jangan pelit. Maka ada zakat, maka ada sedekah, maka ada infak. Jadi sebenarnya orang yang nggak punya cuma 3 sama dia: syahadat, sembahyang, puasa. Zakat apa nih? Zakat kan nggak ada harta. Haji apalagi nggak ada duit. Jadi satu orang Islam tuh mungkin sama dia cuma 3. Bukan harus 5. Puasa lu datang sebulan, ada datang Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, cuma 2. Padahal ringan kali ya. Berarti kalau orang miskin tuh betul kesian juga ya? Iya, kasihan lah. Ya apa boleh buat lah. Ada miskin, cuman dia sedekahnya 2.000 perak. Itulah kemampuannya. Sama dengan yang banyak. Menurut jutaan orang, 220 tuh nggak ada apa-apa. Sama dia 2.000 perak udah berkira-kira. Nilainya sama. Karena keperluannya tadi. Karena keperluannya. Pahala yang tadi sama? Ya itu tadi. Dia kan 2.000 udah bisa belajar, aku ini katanya kan.
Tapi karena aku ingin bersedekah mesti setiap hari 2.000 pun bersedekahkan. Padahal udah 1 ikat kangkung katanya pula gitu. Kalau dibalikkan ke hakikat ibadah tadi mengalahkan nafsu, nilai orang miskin bersedekah dengan nilai orang kaya bersedekah sama ya. Sama. Di nafsu, Karena melawannya itu. di nafsunya itu yang sama. Iya. Bagi orang miskin segitu tuh buat kali kan gitu. Udah berharga sama dia. Yang jutaan orang 100.000 macam alah nggak tahu lah bilang. Tapi benar juga ngasihnya, nah gitu lah nafsu sudah. Berarti orang miskin tadi jangan kecil hati walaupun Jangan. gitu, ya. Allah tuh menilai itu tadi keperluannya dia, namun tetap tiap hari. Tiap hari walaupun sedikit. Habis mana tadi? Liyakuna dalam kurung. Liyakuna. Ya. Bisa hamuka. Sebenarnya himmatuka ini. Hamuka bisa. Liyakuna hamuka, karena tanya nggak ada. Kalau ini bagusnya liyakuna himmatuka. Ini nggak ada tanya. Nggak ada tanya. Jadi hamuka. Ya itu tadi semestinya himmah. Bisa himmah tuh kemauan, cita-cita. Kalau dibuang tanya hamu, sama juga artinya. Cuman lebih biasa, lebih masyhur kata-kata himmah. Sholat tidak. Kita bikin lah ya untuk sempurna, karena kadang-kadang cetakannya ada yang kurang. Liyakuna himmatuka iqamatus sholati la wujudus sholati faqat fama kullu musallin muqimun. Mukimun. Ya. Coba perhatikan ini artinya. Hendaklah ada cita-citamu. Kan himmah. Iya. Masdar. Kalau nanti itu udah fi'il ya, himmah. Ya. Hama yahimu. Kalau mau bikin masdar tambah tamar tahlil bagus. Dan mana tadi nih? Hendaklah ada cita-citamu itu mendirikan sembahyang serta dengan segala had batasannya dan segala syaratnya syarat sholat dan segala adabnya adab sholat, apakah itu adab yang zahir maupun adab yang batin, dengan sekadar, dengan sebatas, dengan semampu kuasa. Ini bukan wujud sembahyang jua, bukan itu aja, mas hanyalah ini bukan itu aja gitu maksudnya bahasa Melayu ini. Bukan hanya sholat itu aja, bukan, harus ada syarat, harus ada had batasan, harus ada adab, bukan semata-mata sholat. Kan sini kan hanyalah tulisannya. Tuh memahaminya ini, bukan itu aja. Maka tiadalah tiap-tiap yang sembahyang itu dikatakan mendirikan sembahyang. Coba. Tidak semua orang yang sembahyang itu dikatakan mendirikan sembahyang. Tidak. Dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu dianggap mendirikan amal. Tidak. Dan tiada tiap-tiap yang lapar itu dikatakan puasa. Dan tiada tiap-tiap yang ruku itu dikatakan sembahyang yang tahu mengerti. Ada orang cuma ruku-ruku atau ikut-ikutan. Kan itu. Karena bahwasanya mendirikan sembahyang itu artinya melazimkan, mewajibkan dirinya hudur hati. Ada hatinya itu serta Allah Ta'ala atas senantiasa. Nah, memahami kata-kata senantiasa ini kalau nggak dilatih betul-betul nggak bisa. Kalau nggak kuat tawakalnya nggak bisa. Dan hudur serta Allah Ta'ala itu dengan hati, melazimkan, mewajibkan ia senantiasa muraqabah. Berarti mata hatinya senantiasa berhadapan kepada Allah setiap saat. Mata melihat sifat basar, itu ditengoknya. Tahu hati ini sifat ilmu, itu ditengok oleh hati batin. Wujud benda, wujud makhluk, itu asma'nya yang banyak. Begitu dia.
Maka kata Allah dalam diskusi, laisa kullu musallin yusalli. Tidak semua orang yang salat dikatakan salat. Wa innama taqabbalu sholata mimman tawadha'a li 'azamati. Hanya sungguhnya aku menerima orang salat ya waktu salat itu dia adalah mendirikan itu karena membesarkan aku, karena kebesaranku, bukan karena taatnya, bukan karena cari pahalanya. Aku nggak ada apa-apa. Ini Allah membuat aku sholat karena membesarkan Allah. Artinya Allah itu maha besar. Zahir kebesaran Allah lewat perbuatan sholat. Maka diawali Allahu Akbar. Ngapain Allahu Akbar kalau nggak mengandung himah? Habis. Dan kata Ibnu Atha radhiyallahu an, bermula memeliharakan sembahyang itu berarti memeliharakan segala hadnya, batasannya, serta memeliharakan sir. Apa sir? Ruhani kita. Jangan berlepas dari Allah. Bukan hati, hati di luar. Sir dan hati. Akal atau akal itu atau kalbu sama. Akal itu kalbu sama. Sebab orang kafir yang bukan Islam, dia ada akalnya. Tahu dia, oh ini melanggar, ini bahaya. Berarti ada kalbu sama dia, ada hati. Cuman sir itu hati yang di dalam itu mendapat nur. Nur menerangi hati namanya basirah. Dengan hati yang membawa nur itu menuju kepada sir. Sir itu apa? Ruh. Yang bisa berhadap dengan Allah langsung adalah ruh. Maka Allah subhanahu, bukan akal. Maka orang yang bertuhan hanya sebatas akal sampai mati, sampai kiamat tak dapatnya Tuhan. Karena dia berpedoman kepada akalnya. Sebab bukan di situ tempat pengenalan kepada Allah. Itu maka maaf. Saya bilang sama kalian, kalau kalian sekian tahun udah menekuni cuman Allah saja, kalian belum jumpa Tuhan. Sebab itu cuman hati. Yang bisa berhadap pada Allah itu adalah sir. Mana? Ruh. Harus ditembus. Tambahkan lagi. Jangan di situ aja. Itu jalan aja. Itu hanya bukan separuh pun. Hanya permulaan jalan. Cara untuk ke sana. Itu yang membuat itu ulama-ulama yang memang ada hidayah untuk itu. Ulama lain caranya lagi. Sistem dia. Maka tarikat itu banyak. Ada samaniyah lain, khalwatiyah lain, nasabandiyah lain, satariyah lain. Ada baru jumpa sama saya satariyah, katanya ya, lama nggak jumpa. Oh, udah lama kali Ustaz. Berapa tahun? Kukira 8 tahun lah. Saya mesti ngajar di masjid apa gitu, Sabil Khair di Jami'ul Khair di Tanjung Beringin, depan kantor camat tuh. Saya belajar juga tarikat sana, Ustaz. Tarikat apa? Satariyah. Waktu praktek, coba ajarkan satariyahmu. Saya mau nengok. Satariyah itu maksudnya Pak? Itu nama Syekh Satar, Syekh Muhammad Satar. Caranya itu tadi lah ya. Syekh Muhammad Satar yang membuat. Jadi satariyah dibangsakan kepada Syekh Satar. Coba buat, mana dia satariyahmu? Cuman Allah. Itu saya bilang, lebih dari itu nggak bisa, nggak ada. Kau nggak sampai belum. Tembak aja langsung. Kalau itu sebut-sebut nama saya bilang. Yang dikatakan sampai itu aku nggak ada lagi. Hak ketuhanan Allah itulah menguasai diriku, menguasai mataku, menguasai telingaku, menguasai badanku, gerakku, bahkan menguasai seluruh alam. Hak ketuhanan Allah itu yang nyata di hatiku, baru kalian sampai. Kalau masih aku berzikir Allah, itu aku.
Belum. Saya tanyalah sama Pak Rasid. Pak Rasid berapa tahun dah tarikat di situ? 13 tahun. Mana Tuhannya? Waktu datang kemari. Diam dia. Kapan Pak Rasid dapat Tuhan? Ya di sini. Kan 13 tahun macam seakan-akan waktu itu habis tersia-sia. Sekarang nggak tahu. Ya memang dulu nggak tahu informasi. Kira itu lah paketnya. Karena cuma itu yang tahu Yang kan. diajarkan guru tadi lagi kita betul aja. Tapi kan kalau menurut ini asalnya dari guru dulu Sataria atau kurasa sampai kemari juga nih. Sampai. Cuma muridnya aja yang nggak yang selesai. sekarang ini nggak Iya. sampai ke situ. Enggak yang menyampaikan tuh enggak ada sampai ke sana Iya, tuntunannya. Jadi bukan salah Bukan salah seknya gurunya. itu. Tidak. Muridnya ini nggak bisa. Muridnya enggak sampai pegangannya kuat udah ngajar. Sudah ngajar. Cek. Jadi Iya. sebetulnya Kan kata- dia. Belajarnya cek. sama aja sama kita nih di sini-sini. Apa berani ya? Belum tamat udah ngajar. Itu tadi belum ada pun pengakuan udah ngajar. Jadi kemarin itu yang jemput saya ngaji Pak Naim. Ya. Pak Naim kan dia siap Sabtu. Saya dengar ngaji di masjid itu di sana, itu Rahim. Jadi Ustaz, kalau bertauhid itu macam mana contohnya? Gini katanya lagi. Kalau misalnya kita sedang masang batang batu rumah, tukang, datang azan, yang kita berhentikan. Itu namanya bertuhan. Lah, tak ada hubungan dengan marifat sedikit pun. Itu patuh masih ya. Itu patuh syariat, bukan marifat. Ceritanya ada belum ya? Mana ada? Jadi jawaban itu nggak ada hubungan sama sekali. Contohnya itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang bertanya tadi Pak Kenapa? Yang menjawab nggak paham. Memang tak ada ilmunya ke sana. Naim. Yang bertanya Pak Naim sama orang itu. Pak Naim dengarkan, berhentikan motornya sebentar situ. Pas pula orang bertanya, diberikan. Wah ini nggak nyambung kan orang. Gitu kan? Ada berhenti. Enggak. Orang tuh ngasih contoh nggak bisa. Salah jawab waktu. Mana tadi? Habis ya? Cuma bagian waktu sholat enggak. Murakabah kan? Sudah. Memeliharakan segala hadnya. Iya. Sir serta Allah. Tidak ada bergerak. Iya, pada sirnya selain daripadanya. Jadi sir itu menerima. Kenapa? Karena sir itu roh. Roh itu min amri rabbi. Dia nggak bisa bergerak kalau tidak diurus Tuhan. Dia nggak tahu kalau nggak ada datang ilmu Tuhan. Itu makanya dikatakan sendiri tidak bergerak, nggak bisa, akunya nggak ada lagi di situ. Dia antara dia dengan Allah. Diurus. Itu maka pemahamannya, pengaruh daripada ruh. Selama ruh itu ada di badan, berarti Allah itu mengurus badan. Makannya, minumnya, kehidupannya, melihatnya, taunya, semuanya lah. Kalau Allah pemurah, dikasihnya iman, dikasihnya Islam. Kalau Allah lebih pemurah lagi sama orang ini, dibukanya hijab untuk sampai kepada ihsan. Coba roh terangkat, tinggal rangka kan? Nggak ada diurus lagi. Gak ada urus lagi. Ini antar aja ke tanah nih, biar cepat jadi tanah. Biarkan busuk. Pertanyaan, kenapa selama orang punya nyawa, orang awam bilang nyawa, roh kok nggak busuk badan awak? Dijawab, ada dua perantaranya. Kalau memandang dari kejadian badan, tidak ada yang rusak. Artinya segala darah lancar, urat lancar, tulang lancar. Itu kejadian badan. Memandang daripada ruh, karena bertautan dengan yang abadi.
Karena badan ini bertaut dengan yang abadi. Makanya tahan lama. Maka tak lama. Coba yang abadi diambil. Antar aja. Panar ya. Sehari ini kembung rasanya. Jadi kalau apalagi nanti di akhirat bertautan langsung dengan abadi. Urusan tuh urusan abadi semua. Tenang. Nah, Memang ada yang salah mengartikan min amri robbi ini. Ustaz. Ya. Itulah kalau kita min amri robbi itu Urusan mana? maksudnya Membuat. kau nggak perlu tahu urusan lu itu nggak perlu tanya tentang lu karena ilmumu nggak sampai situ, itu urusan Allah. Itu mengartikan padahal bukan nggak perlu tahunya. Iya. Tapi kita ini diurusin gitu. itu kan makhluk, itu diciptakan. Kenapa kok terbatas? Maka dia diciptakan. Mengartikan itu salah. Orang dia nggak sampai ke situ. Nggak perlu tahu kok, nggak usah tanya itu karena itu urusan Allah. Wa itu illa qalila katanya. Apa lagi itu Itu illa qalila ada sedikit kali. Itu bukan. Iya, tidak semua orang bisa. Karena tak semua orang bisa itu maka Makanya qalil. dibilangnya Qalil. illa qalila sedikit ya saja. Kayak itu dalil dia supaya jangan menjelaskan lu. Kamu nggak ngerti. Iya. Padahal arti. Supaya kita jangan bertanya lagi. Iya. Dan memang sampai di situ pengetahuannya. Nah, jadi kan nggak tanya-tanya awak ya kan. Tadi Nggak salah kan, nggak tahu. Sekali lagi ya, 3 baris. 4 baris nih. Dan kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, yaitu mendirikan serta dengan segala rukunnya, mendirikan sholat serta dengan segala rukunnya. Rukun artinya yang fardu ya. Dan segala sunatnya. Ini bahasanya sunan. Sinannya apa? Sunan itu jamak sunnatun, sunnatani, jamaknya sunan. Itu bahasa Arab. Ketetapan ya sunnah. Tidak, sunnah, sunat yang sunat bukan wajib. Jadi jamaknya sunan. Itu bahasa Arab. Sunanun, ya sunnatun, sunnataini atau sunnatani, sunan. Jatuh jamak. Sunnatun apa? Sunnataini atau sunnatani. Ini musanna. Sunan ya, Mak. Jaga. Ya. Itu bahasa Jawa lain lagi. Ya. Kemudian maka gaib. Ini yang payah. Gaib daripada memandang sembahyang. Kenapa? Karena dengan sebab melihat yang menyembahyangkan baginya. Tengok. Berarti akunya harus hilang waktu itu. Jangan merasa aku yang sholat. Aku yang sholat itu hilang. Habis gaib. Kenapa? Tinggal hak Allah dengan badan kita. Karena badan kita ini menerima kezahiran syariat sholat. Akunya mana? Panah. Gak ada lagi. Maka karena itu sebelum memandang Allahu Akbar, kita harus lebur dulu, panah dulu, biar nampak seluruh alam ini sifat jalalnya, sifat kejahiran Allah yang berwujud pada segala alam. Itulah dibahasakan dengan bahasa syariat. Malah Allah sendiri yang membahasakan itu pada orang yang sudah sampai. Bukan awak hanya kejahiran bahasanya aja. Udah takbir. Kalau gitu nanti datang dia Pak, masuk lagi tuh, masuk. Iyalah. Balik itu. Itu gini menunjukkan kita belum sampai kepada tahqiq dan ilmu. Seringnya Jangan masuk aku ya. enak. Sudah kira-kira nak buku kan. Aku nak cepat. Apa? Nanti ulang kali. Ancap pacul. Awet pusat ancapnya pacul daripada pacul. Lepas dia. Itu kenapa? Karena memandang kepada yang Allah menyembayangkan baginya. Maka dipelihara atas jas segala hukum amarnya. Apa hukum amar? Itu urusan sholat, urusan Allah. Biara, jangan kau ikut-ikutan. Iya, kau jangan ikut-ikutan lagi. Baik membacanya, baik berdirinya, baik rukunya, baik tasbihnya. Kau gak usah ikut-ikutan. Itu amar Tuhan.
min amri rabbi. Itulah urusan Tuhan tadi ya. Iya, supaya kau tahu min amri rabbi. Di sholat tuh min amri rabbi. Kau gak usah ikutan lagi. Pada yang berlaku, pada yang terlaksana atasnya, atas sholat. Dan yaitu daripada tilik pandangannya. Apa di pandangannya? Hapus, nggak ada lagi pada diri mereka itu berhadap kepada kiblat. Urusan kiblat itu urusan badan. Aku nggak nengok kiblat lagi, aku nggak nengok sajadah, aku nggak nengok alam. Dan hapus mereka itu, hati mereka tetap di dalam haqaiqul wasilah. Hati mereka itu tetap sampai terus bertautan langsung dengan Tuhan. Coba hakikatnya antara Allah dengan aku. Jadi badan. Pak, waktu itu tadi kita pandang kita udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada, wujud cuma satu. Gak ada pikiran apa-apa. Nggak ada. Itu maka dikatakan sholat sebenarnya. Jadi kayak kadang kalau ke sholat tuh kan kayak nggak bisa direncanakan, yang keluar tuh surahnya tuh. Itulah takdirnya. Macam-macam aja Mas. Kan harusnya kan kalau kita belajar fikih itu kan dia kan harus sesuai urutan kan. Kalau misalnya baca itu maksudnya Iya, dia tiba-tiba tuh baca puluhan duluan itu gimana tuh kayak Baca Quran Falak. Itu lumayan dia lah. Kalau dari Binas itu Menunjukkan sebelum itu ada kita lalai. oh gitu. Tuh. Berarti harus lama ya Itu Iya, tidak diulang maka Salahnya kita ya. Tawakal kita belum. Nah, Secara logika mungkin nggak lupa? hah? Lupa. Nggak mungkin. Udah terbaca gitu aja. Allah nggak lupa kita Kita Pak. yang lupa. Lalai. Berarti akunya yang salah. Makanya kadang sholat berapa rakaat pun bisa ini kita yang lalai. Kalau berat minus pula terbaca ya. Kadang-kadang kan nenek pernah terbaca Qul huwallahu 2 kali. Hah? Pak, kalau lagi Binas tadi rakaat keduanya gimana kalau lagi Binas lagi? Alif Lam Mim. Gimana tuh? Bisa, Betul juga. Apa kan dia? bisa. Jadi kita mau Awal. sama awal lagi. Ya, nggak apa-apa Alif Lam Mim. Kan nggak mungkin kita mundurkan dulu. Iya. Maju dia. Ulang lagi lah. Ulang lagi. Al-Baqarah. Dan ditamsilkan, dibuat permisalan oleh mu'alif, oleh penyusun kitab ini, Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Qadari, dengan sembahyang. Tiada pada segala ibadat itu. Kenapa? Adalah ia sembahyang terlebih baik. Karena demikian itu terlebih banyak jatuh, terlebih banyak terjadi ia di dalamnya. Kebaikan-kebaikan berhadap di sholat, kebaikan pengakuan hamba di sholat, kemudian pengakuan-pengakuan kita minta ampun di sholat, banyaklah soal melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan apa? 1 jam kok nggak terasa. Ya, itu Pak.